Sampah luar angkasa diartikan sebagai segala objek buatan manusia di luar angkasa yang tidak lagi berfungsi dan digunakan. Sampah luar angkasa ini umumnya dapat berupa satelit yang tidak terpakai, roket pendorong yang terbuang, hingga baut. Setidaknya ada 3.000 satelit mati yang mengorbit bumi. Ada 27.000 keping sampah di luar angkasa yang berukuran lebih dari 10 cm dan lebih dari 100 juta keping sampah luar angkasa yang lebih kecil dari 1 cm. Belum lagi diperkirakan terdapat jutaan sampah luar angkasa yang tidak terdeteksi. Sampah luar angkasa tidak hanya mengorbit bumi saja, melainkan ada juga di planet dan satelit planet lain. Di bulan, kurang lebih terdapat 54 kendaraan tanpa awak dan 190.000 kg sampah. Selain di bulan, sampah luar angkasa juga ada di Mars. Kurang lebih terdapat hampir 10.000 kg sampah di luar angkasa di Mars. Sedangkan untuk Venus, terdapat pesawat tanpa awak Venera 7 yang diluncurkan pada 1970. Dan terjauh, ada pesawat tanpa awak Pioneer 10 yang terdampar di Titan, salah satu bulan Saturnus. Pada tahun 1978, seorang astrofisikawan bernama Donald Kessler mengeluarkan sebuah teori bahwa semakin bertambahnya objek luar angkasa di orbit bumi, maka kemungkinan tabrakan antar objek akan semakin besar. Setiap tabrakan akan menghasilkan pecahan yang dapat menabrak objek luar angkasa lain dan akhirnya menimbulkan tabrakan beruntun. Teori astrofisikawan ini kemudian dikenal dengan sindrom Kessler. Tabrakan di antara sampah luar angkasa dengan satelit dan pesawat antariksa memang pernah terjadi beberapa kali, seperti pada tahun 2009, pesawat antariksa Rusia yang sudah tak berfungsi menabrak pesawat antariksa Amerika Serikat yang sedang menjalankan misi. Namun, kemungkinan tabrakan tersebut sangatlah kecil, tapi tidak menutup kemungkinan jika kedepannya sindrom Kessler akan terwujud, mengingat dalam 1 dekade mendatang akan ada 10.000 satelit baru yang akan mengorbit bumi. Perlu diketahui juga kalau sampah luar angkasa melaju dengan kecepatan 7 km per detik. Kecepatan itu 25 kali lebih cepat dari pesawat komersil. Bahkan benda berukuran 1 mm yang melaju dengan kecepatan tersebut dapat merusak satelit. Sampah luar angkasa memiliki potensi untuk jatuh ke bumi, namun kemungkinannya kecil. Dari sampah luar angkasa yang terbentuk, 79% kemungkinan tidak akan turun memasuki bumi dalam kurun waktu 100 tahun. Sebanyak 15% sampah luar angkasa butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk masuk ke bumi, dan sisanya hanya 6% sampah luar angkasa yang masuk ke bumi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sekalipun masuk ke bumi, kebanyakan sampah luar angkasa akan terbakar habis oleh gesekan atmosfer. Andai mereka masih tersisa dan menghantam permukaan bumi, dampaknya tidak akan separah hantaman meteor. Para ahli tahu bahwa kedepannya sampah luar angkasa dapat berpotensi menghambat misi antariksa. Maka dari itu, mereka mulai merancang cara untuk membersihkan sampah luar angkasa. Terdapat beberapa ide untuk mengatasi sampah luar angkasa. Contohnya, The European Space Agency mengajukan ide menangkap sampah luar angkasa dengan menggunakan jaring. Sedangkan The Japanese Aerospace Exploration Agency mengajukan ide menggunakan laser elektrodinamika yang dapat memperlambat gerakan sampah luar angkasa. Jika sudah melambat, sampah tersebut akan jatuh ke bumi dan kebanyakan akan terbakar habis oleh atmosfer. Terdapat banyak ide dan proposal yang diajukan untuk membersihkan sampah luar angkasa. Namun, belum ada ide untuk membersihkan sampah luar angkasa yang diaplikasikan secara masif.